Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kegiatan pembelajaran kita hari ini kita awali dengan berdoa. Ibu minta kepada Sen Bimbo maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agama dan kita kasih berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Sen Bimbo. Untuk hari ini Ibu cek absensi kehadiran kalian semua. Lexi? Hadir. Epindino? Hadir. Repin? Hadir. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang ekosistem. Apa yang kalian ingat tentang ekosistem? Hubungan apa? Hubungan timbal balik. Iya, coba sih April apa April? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ya, boleh. Yakni hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, atau bisa dikatakan juga sebagai hubungan makhluk hidup atau faktor biotik dengan abiotik. Adanya interaksi antara komponen biotik, yakni makhluk hidup, yang salah satunya proses mekanisme makan dan dimakan. Nah, di sini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah makan. Nah, apa tujuan dari makan? Untuk mengisi rezeki. Iya, untuk mengisi energi, untuk menambah energi. Supaya apa? Dapat beraktivitas. Iya, dapat beraktivitas. Betul. Kemudian selanjutnya di sini, mekanisme makan dan dimakan dapat digambarkan dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tahu tidak apa itu rantai makanan? Lexi? Proses makan dan dimakan. Iya, proses makan dan dimakan. Tentunya dalam rantai makanan ada produsen, ada konsumen dan pengurai. Iya. Kemudian selanjutnya di sini, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Siapa yang bisa? Kalau rantai makanan tadi merupakan proses makan dan dimakan, di mana dia memiliki urutan dari produsen, konsumen, dan pengurai. Kalau jaring, tahu jaring? Pernah lihat jaring? Bagaimana kalau jaring, Siripin? Apakah hanya satu atau banyak? Atau pernah lihat jaring laba-laba? Kemana jaringnya? Satu arah? Atau banyak tidak kalau jaring? Iya. Kalau jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari rantai makanan. Ya, tolak. Untuk selanjutnya, Ibu tanya di sini apa yang dimaksud dengan produsen? Mela, apa Mela? Kalau produsen? Yang membuat makanan. Iya, yang dapat membuat makanannya sendiri. Kalau konsumen, si Herwin apa Herwin? Konsumen. Cek Dedi? Kurang dengar. Yang lain kedengaran tidak? Apa yang dimaksud dengan konsumen? Si Iya, si pemakan. Kemudian selanjutnya kalau pengurai, apa pengurai? Apa? Kesehatan? Atau berupa apa kalau pengurai? Bisa berupa jamur, belatung, kemudian bakteri.
setelah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari kita Sudah dapat dilihat untuk gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Terlihat jelas? Ya. Kalau terlihat jelas, ini merupakan kumpulan dari jaring-jaring makanan. Nah, untuk yang pertama, Ibu minta Imera maju ke depan buatan rantai makanan dari gambar yang Anda. Boleh pilih produsennya, rumput atau gambar apa? Pohon. Yang dimakan apakah pohonnya atau daunnya? Iya, daun. Boleh pilih. Betul, ah? Silahkan duduk ke tempatnya. Kemudian Ibu minta April, maju April. Iya. Sesuai yang ada di gambar.
Ya, ambil di sini. Untuk kelompok 2, kelompok 3, maju. Kelompok 4, yang terakhir kelompok 5, silahkan ambil. Ini jari-jari makanan dirawat. Silakan kalian kerjakan pembuatan proyek dengan tema masing-masing. Selain dari NKPD yang ada, boleh kalian cari sumber atau bahannya dari media internet. Untuk penyelesaian pembuatan proyek, gimana? Kita selesaikan hari ini? Gimana? Sepakat hari ini? Iya. Nanti kita selesaikan hari ini, Selasa tanggal 14 November 2023 dengan waktu 40 menit cukup? Setuju? Sepakat? Pulpen dahulu mulai bekas. Kemana Desainnya yang mana? Ya, habis itu konsumen tingkat 1 yang memegang produsen. Iya. Nanti
bisa dari sini ke sini. Ada lupa bikin di itunya juga langsung urutan kayak gitu. Kasih angkanya langsung angka konsumen satu. Kayak gini. Ya. Kalau mau lebih ini urutkan di sampingnya saja ini. Ya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 menyampaikan pembuatan proyeknya. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Evi Dino, saya sendiri, Faisiarina, Muhammad Safarudin, dan Evi Wahyudi. Kami akan mempresentasikan hasil proyek LKPD jaring-jaring makanan di hutan. Di sini, produsen ada 1, yaitu pohon atau daun. Konsumen ada 3, konsumen tingkat 1 ada kambing, ada kelinci, ada tikus. Konsumen tingkat 2 ada ular, elang, dan burung hantu. Konsumen tingkat 3 ada kucing hutan, singa, dan serigala. Di sini kami akan menjelaskan rantai-rantai makanan dari beberapa produsen konsumen ini. Daun dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Daun dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung hantu. Daun dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Daun dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala. Daun bisa dimakan oleh kambing, kambing bisa dimakan oleh kucing hutan. Daun bisa dimakan oleh kelinci, kelinci bisa dimakan singa. Daun bisa dimakan kelinci, dan kelinci bisa dimakan oleh burung elang. Segitu saja dari penjelasan kami mengenai jaring-jaring makanan di hutan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Yang lain ada tanggapan? Sudah pas? Pas. Ada berapa jumlah rantai makanan punya kelompok 1? 8. Ya. Jika sudah pas, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selamat pagi. Di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan poster dari jaring makanan yang ada di kebun. Perkenalkan, di sini kami ada beranggota 4 orang yang bernama Cika Anjeli, Abdi Muswila, Usratun Hasanah, dan Septa Piaplali. Di sini kami akan menentukan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Di sini ada produsen yaitu kangkung dan bunga kembang sepatu. Konsumen 1, tikus, belalang, dan ular. Konsumen tingkat 2, katak dan burung pipit. Dan konsumen tingkat 3 ada burung elang. Di sini ada makanannya. rantai makanan Berapa jumlah rantai makanan? 4. Coba jelaskan. Ini kangkung dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh burung elang. Lalu Yang kedua, kangkung dimakan belalang, dimakan kangkung dimakan oleh katak. katak. Katak Ada katak di situ. ada. Seharusnya kangkung dimakan oleh belalang dulu, baru dari belalang dimakan oleh katak. Apa lagi? Kataknya dimakan oleh Elang. burung elang. Ayo suaranya. Siapa lagi yang menjelaskan? Kangkung dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit,
keempat, bunga kembang sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh burung elang. Berarti ada berapa nanti makanannya? 4. Yang lain? Gimana ini ya? Ada tanggapan? Sudah pas? Pas. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok. Saja di sini Ibu mau tanya, kelompok yang mana yang penampilan atau presentasinya lebih bagus dinilai dari penyampaian, intonasi suara, kemudian keaktifan dari antara semua siswa. Kelompok mana yang terbaik? Mana? 5. Kelompok satu empat. Kelompok? Satu. Ya. Nah, yang lain bukan berarti tidak bagus, semuanya bagus, tapi ada penilaian penyampaian pada saat presentasi. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini dapat apa? Membuat? Iya, poster atau media pembelajaran, yakni berupa proyek. Iya, itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya di sini